agak gelap terus videonya ya. Berapa kali ini tuh waktu di Cirebon. Itu lampunya masih Palestina ya. Ini yang dilelang tasbih khususnya lagi masih ada berapa, 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk saudara semua para sahabat jagat dimanapun anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, mengikuti perjalanan kami, mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, seluruh para sahabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya temani sama Mas Bambang. Insyaallah dalam video kali ini, dalam edukasi unggahan kali ini terkait salah satu tayangan yang ada di medsos juga. Ada bahwasannya ini dari luar ya, video ini, informasi ini dari bukan dari Indonesia, mengatakan ada yang bisa sudah membuka tabir gaib terkait rencana Dajjal yang ada dikarenakan yang peperangan Israel dan Palestina. Ini konon ataupun dari data atau informasi yang mereka dapat, ada rencana besar Dajjal dan anak buahnya setelah peperangan ini terjadi. Memang kita ketahui semua ya, bahwasanya peperangan ini semakin meluas sampai negara-negara yang lain pun ikut, terutama ikut mendukung dan membela Palestina. Laut Merah sekarang menjadi sebuah ancaman untuk beberapa negara, tidak terkecuali negara-negara yang mendukung Palestina. Kalau Indonesia, perahu Indonesia, kapal Indonesia lewat di sana, alhamdulillah masih aman dan diberi jalan. Tapi kapal-kapal yang negara-negara yang mendukung Israel, mereka tidak dibolehkan lewat. Bahkan sekarang sudah mulai terjadi benturan atau langsung benturan, mereka menyerang kapal dan membakar, mengepung semuanya itu. Dan informasi ini dari spiritual yang ada di orang luar terkait rencana Dajjal. Setelah peperangan ini akan ada rencana besar, dan kemarin kita sudah mencoba mediumisasi, mereka sudah mempersiapkan ritual terakhir dan mereka sedang mempelajari tabut atau kitab yang konon mereka sudah dapatkan, yaitu yang disebut dengan Tabut Sulaiman atau kitab peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan mereka sedang mencari wadah terakhir yang untuk menyimpan atau memberikan sebuah keilmuan, walau ya, saya juga tidak paham. Cuman kali ini saya akan mencoba menghadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang rencana ke depan Dajjal ini setelah mereka memporak-porandakan, mengadu domba antara Israel dan Palestina dan negara yang lain. Ini rencana mereka itu apa? Dan semoga nanti video ini bisa diambil hikmahnya dan kita bisa mengambil pembelajaran dan kita bisa mempersiapkan sesuatu hal, baik atau buruk. Kita harus punya persiapan. Mungkin kita nanti hadirkan sosok gaib yang bisa menceritakan tentang sebenarnya rencana besar Dajjal di balik peperangan ini, setelah perang ini usai itu apa. Nanti kita coba korek informasinya. Untuk seluruh para sahabat jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin, harus disaring lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan. Semoga bisa diambil hikmahnya, dan hikmahnya bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Mas Bambang, udah siap? Siap Mas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana pada saya kanjeng dan semua termasuk orang-orang yang semua terpandang tidak ada efek dari manusia. Semua terpandang yang cahaya dari Sang Yang Nur tidak terjadi sampai ujung saja. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, mohon izinkan sosok yang bisa menceritakan tentang rencana besar Dajjal setelah peperangan Israel dan Palestina, yang bisa menceritakan itu semua, yang diizinkan oleh Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, saya mohon masuk dalam tubuh meditator. Hanya bisa tangan atau kaki dengan musikan dan saya sedang rohani tidak membaca sedang masuk semuanya hancur yang mengalami Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya. Siapa ini yang diizinkan hadir? Yang Semar yang diizinkan ke sini. Siapa? Yang Semar. Eyang Semar. Maksudnya Anda utusan Eyang Semar? Oh, dari golongan apa? Dari bangsa jin. Apa Eyang Semar itu yang dikenal oleh orang masyarakat Jawa? Benar sekali. Oh, alhamdulillah. Anda diutus oleh Eyang Semar. Anda apa sebagai pengikutnya atau sebagai? Saya sebagai muridnya. Oh, Eyang Semar punya murid dari golongan bangsa jin. Ya. Mohon maaf sebelumnya jika saya mengganggu Anda, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Eyang Semar. Banyak sekali sebelumnya masyarakat Jawa itu yang bercerita tentang Eyang Semar. Ada yang mengatakan Sabdo Palon. Itu satu orang. Oh, itu satu. Cuman beda. Orang menggelarinya, memanggilnya. Iya. Kalau orang Jawa mengenal tentang sosok Eyang Semar sebagai Ya, itu banyak dipakai di wujud perwayangan. iya. Karena dia itu adalah sosok yang diyakini oleh orang Hindu terdahulu adalah dewa. Tapi di Islam dia adalah seorang ulama. Oh, Islam beliau. Dia sudah memeluk Islam. Karena sosok beliau atau guru Anda itu terkenal sebagai dahyangnya tanah Jawa atau Ya, makanya banyak dipakai di perwayangan. sebagai simbol ya. Simbol. Iya. Alhamdulillah. Apa beliau mengutus Anda ke sini? Ya, saya yang diutus untuk datang ke sini untuk menceritakan apa yang kamu Ingin tanyakan? ketahui. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Tapi sebenarnya saya penasaran tentang sosok guru Anda
Ya mungkin banyak yang merasa kami belum pernah istilahnya banyak kisah atau cerita yang menceritakan tentang beliau, tentang sosok Eyang Semar atau Sabto Palon, bertemunya dengan Syekh Subakir, penyebaran agama Islam. Apa dulu itu seperti yang tertulis atau diceritakan oleh masyarakat pada umumnya? Ya, separuhnya ada benar dan separuhnya tidak benar. Oh, tidak benarnya? Tentang yang bagaimana? Tentang beliau dengan Syekh Subakir itu pernah bertempur itu tidak ada. Karena mereka sama-sama menegakkan agamanya Allah ini. Tapi sebelum Eyang Semar ini kedatangan Syekh Subakir, pernah ada pertemuan beliau dengan Syekh Subakir itu? Sering. Oh, sering. Yang di dalam cerita itu bahwasanya keyakinan Syekh Subakir yang diutus oleh kerajaan Turki dahulu untuk menyebarkan agama Islam, apakah Eyang Semar itu belum beragama Muslim? Ya, di situ jika bakalnya. Oh, Dia memeluk Islam, tapi tidak pernah untuk berperang. Karena orang-orang besar itu tidak pernah memakai kekuatan, tapi memakai negosiasi. berarti kisah yang antara peperangan 41 hari 41 malam Itu tidak benar. tidak pernah terjadi. Peperangan hanya pembicaraan, negosiasi ya. Negosiasi. Oh iya. Dalam Primbon Jawa pun ada yang mengatakan bahwasanya Eyang Semar ini atau Sabto Palon ini memiliki keteguhan atau keyakinan masing tidak mengikuti Syekh Subakir. Mereka memiliki perjanjian tidak boleh memaksa antar keyakinan manusia yang ada di tanah Jawa. Iya. Iya benar. Tapi buktinya beliau ikut Syekh Subakir. Oh akhirnya. Iya, dimuslimkan. Subhanallah, alhamdulillah. Iya. Kalau Eyang Semar itu sekarang kalau boleh tahu beliau ada di mana? Ada di tanah Jawa ini. Masih ada di tanah Jawa. Masih ada. Beliau menjaga tanah Jawa ini supaya bisa menghalau bencana-bencana yang datang. Oh, beliau sudah. Tapi banyak yang salah. Hmm. Yang salah bahkan menyembah beliau, Oh, menuhankan beliau. menuhankan beliau. Apakah sosok Eyang Semar itu manusia? Iya, dulunya manusia. Dulunya manusia. Ya, orang yang sakti mandraguna. Makanya banyak ahli-ahli spiritual mencarinya untuk berguru kepadanya. Oh, banyak orang yang mencari beliau. Banyak, tapi oleh bangsa kami diserupai untuk menipu manusia yang mencari keilmuan tersebut. Padahal beliau tidak pernah menjadi guru dari golongan manusia lagi. Dulu tapi sempat mencari. Sempat beliau sempat banyak murid-muridnya terdahulu semasa beliau hidup di dunia. Iya. Nah, sekarang sudah tidak murid yang ini dari golongan manusia sudah, tapi banyak manusia yang mencari beliau. Masih banyak mencari. Berarti banyak manusia yang mengetahui bahwasanya beliau itu masih ada di tanah Jawa. Dia banyak mengetahui tapi tidak pernah menjumpainya. Subhanallah. Kalau beliau masih menjalankan tugas menjaga tanah Jawa, alhamdulillah. Tapi sampai kapan kira-kira beliau mendapatkan tugas itu?
sampai dunia ini dikiamatkan. Berarti salah satu paku tanah Jawa. Kira-kira begitu. Nanti seumpama sampaikan terima kasih saya, salam saya kepada beliau. Kami murid dari Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, jika diizinkan oleh guru kami, apakah kami ada kesempatan untuk silaturahmi ke tempat beliau? Tentu beliau akan senang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin beliau sudah mengetahui Oh ya, kehadiran sosok guru kalian. alhamdulillah. Sebelumnya kami juga penasaran, dan ini juga harus tetap tetap dirahasiakan tempatnya karena banyak orang yang mencari. Ya alhamdulillah, insya Allah nanti jika kami diizinkan ada kesempatan, insya Allah kami akan silaturahmi Ya, ke tempat silakan. Anda dan ke guru Pasti Anda. beliau akan senang hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, mohon maaf. Jadi saya pertanyaannya, jadi ke guru Anda tidak apa-apa ya? Allahu Akbar. Tidak. Karena kami sebagai masyarakat Jawa sangat mengidolakan, karena beliau dijadikan sosok panutan selama ini sampai berapa Ya tahun. begitulah. Jika semasa hidup orang itu banyak berbuat kebaikan, dia tiada pun masih namanya akan dikenal, akan dikenang Iya, sampai sekarang pun masih sampai dikenal sekarang. menjadi sosok panutan. Subhanallah, Allahu Akbar. Iya, terima kasih. Mungkin suatu saat nanti kami akan silaturahmi jika kami mendapat izin dari guru kami. Dan ini sebelumnya mungkin Anda diutus ke sini oleh guru Anda. Mungkin Anda yang mengetahui, karena makanya beliau Anda yang diutus ke sini. Sekarang ini di alam manusia sedang terjadi peperangan, sampai sekarang masih terjadi, masih berlanjut. Dan negara ini adalah negara kelahirannya para nabi. Dan ada salah satu pemberitaan dari luar, dari negara luar ataupun orang luar yang memiliki keahlian atau kelebihan mengatakan bahwasanya ada rencana besar Dajjal setelah peperangan antara Israel dan Palestina. Apakah memang benar ada rencana besar Dajjal atau pasukannya setelah ini? Memang benar. Astagfirullah. Tapi harus kamu ketahui, Iya. dari zaman dahulu manusia itu memang sering saling memusuhi, saling dengki. Dari zaman dahulu. Sekarang Dajjal sudah berkeliaran. Bahkan orang yang bisa Astagfirullah. Sudah sampai ke penjuru dunia. Mereka sedang melakukan apa sebenarnya? Persiapan apa mereka ya? ada rencana besar. Mereka ingin menyesatkan seluruh umat manusia agar menjadi pengikutnya. Astagfirullah. Dengan cara apa mereka menyesatkan manusia? Ya, bermacam-macam. Dengan cara kenikmatan, dengan cara kesusahan. Semuanya mereka bisa untuk menjadikan sebagai pengikut dia. Tapi kebanyakan umat muslim dilanda kesusahan. Orang akan mencari bantuan yang bisa membantunya, cuma yaitu Dajjal. Astagfirullahaladzim. Walaupun itu umat muslim. Ya, banyak umat muslim nanti yang murtad, tersesat ikut Dajjal.
bisa menahan hawa nafsunya. Tapi umat muslim ini tahu tidak? Yang namanya dilanda kesusahan, tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Sekalipun itu sesat, sekalipun itu salah, tetap akan dijalani. Iya. Hanya orang-orang yang punya keimanan yang teguh yang bisa melewati pada masa yang akan datang ini. Kesusahan yang saya maksud adalah kelaparan, bencana di mana-mana. Astagfirullahaladzim. Iya, memang beberapa sumber dari golongan bangsa gaib Sekarang Dajjal sudah memberikan tipu dayanya. iya, Itu kitab yang kamu sebutkan, oh iya, itu itu peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. sudah Dajjal berikan kepada yang diutusnya. Nanti datang orang yang serupa dengan Dajjal, yang kesaktiannya sama seperti Dajjal, tapi itu bukan Dajjal yang asli. Itu untuk menipu daya bahwasanya umat manusia nanti akan tertipu, bahwasanya orang yang menyerupai Dajjal itu akan mati. Orang menyebutnya sudah habis masanya Dajjal, tidak ada lagi karena sudah mati. Padahal belum. Tapi belum, itu adalah tipu daya iblis. Ketika orang sudah terlena, Dajjal yang sesungguhnya akan keluar. Begitulah cara Dajjal. Untuk mengelabui ya. Iya, Dan yang bisa tapi di sebalik itu, sosok dari tentara yang diutus oleh Allah sudah ada juga. alhamdulillah ya. Jadi jangan takut. Iya. Antara yang baik, yang jahat, semuanya mempunyai tentaranya masing-masing. Tinggal kita mau ikut di barisan yang mana. Oh iya. Cuma hanya iman yang di dada yang bisa membuat kita selalu berpegang teguh kepada kebenaran. Subhanallah. Allahu Akbar. Tapi tipu daya Dajjal dan pasukannya ataupun Dajjal yang akan nanti keluar ini yang menyerupai mungkin semua keilmuan, kemampuan yang mirip dengan keilmuan Dajjal yang asli. Tapi itu bukan yang asli. Bukan, itu hanya utusan Dajjal. Lebih susah lagi ya. Iya. Mereka punya rencana yang sedemikian ini. Astagfirullahaladzim. Dan tipu daya Dajjal ini karena keilmuannya memiliki sama dengan keilmuan Dajjal yang dikatakan disebutkan oleh Rasulullah, bisa menghidupkan orang mati, bisa meminta hujan seketika turun. Ini umat muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau ditipu dengan ilmu, kadang tertipu sudah mengikuti Dajjal tanpa mereka sadari. Apa bisa seperti itu? Ya, begitulah caranya Dajjal untuk menipu daya. Ya, Dulu sebelum yang saya sebutkan tadi, ya. yang tipu daya, perwujudan tipu daya Dajjal, dulu sebelumnya sudah ada juga perwujudan Dajjal. Itu yang dinobatkan sebagai namanya dari Sai Baba. Itu bisa juga. Oh, yang dari India itu. Dari India itu bisa menghidupkan, menyembuhkan orang sakit, menjadikan orang miskin kaya. Iya. Dan yang ngikutin beliau sudah termasuk pengikut Dajjal. Ya, sudah termasuk.
Iya, ya. Allah, apakah benar di dalam kisah ataupun semua rahasia tentang akhir dari perjalanan Dajjal ada hubungannya dengan tongkat Nabi Musa dan yang ada hubungannya dengan kematian Dajjal dengan tongkat Nabi Musa? Apakah ada hubungannya dengan itu? Tentu semuanya ada hubungannya. Setiap Allah mengutuskan, utusannya pasti ada hubungannya. Iya, karena ada yang mengatakan kepada saya bahwasanya tongkat Nabi Musa yang akan bisa menghancurkan kekuatan Dajjal, dan makanya tongkat Nabi Musa alaihissalam masih ada dan disembunyikan. Ya, itu Banyak. ada. Iya. Tapi bukan Nabi Musa yang akan. Iya. Itu ada sosok yang sudah diutus Allah, sosok pemimpin akhir zaman. Iya. Itu ada. Dialah yang akan memakai tongkat itu. Memang saat ini masih menjadi sebuah misteri, ataupun mungkin sebagai umat muslim banyak orang yang melakukan pencarian karena memang kondisinya mau tidak mau, siap tidak siap, kondisinya memang seperti ini. Memang banyak orang yang melakukan pencarian. Iya. Tapi pencarian yang seperti apa? Kalau mencari ridhonya Allah, ya itu bagus. Iya. Tapi kalau mau mencari sesuatu selain Allah, itulah golongan-golongan Dajjal. Allah Akbar, ya. Subhanallah. Terima kasih atas informasinya. Sebenarnya masih ingin sekali atau banyak sekali yang ingin kami ketahui. Cuman ini rahasia luar yang masih banyak dirahasiakan, tapi insya Allah ke depan mungkin kami akan memberikan informasi kepada semua umat muslim, berdialog dengan bangsa gaib. Semoga banyak yang memahami dan banyak mengambil hikmahnya. Mungkin kedepannya kami banyak merepotkan dari bangsa kalian, mohon maaf sebelumnya jika kami sering mengganggu atau membuat Anda sibuk. Kalau boleh tahu siapa nama Anda jika diizinkan? Saya sudah berganti nama. Sekarang nama saya sering disebut Ibrahim. Oh, Ibrahim. Eyang Ibrahim. Ya. Tadi mohon maaf, saya mengaku sebagai Eyang Semar. Iya. Saya cuma menjual namanya beliau karena beliau yang mengutus saya ke sini. Iya, saya sudah paham dan alhamdulillah ini Eyang Ibrahim, murid Eyang Semar. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga nanti ke depan kita bisa bertemu lagi ya Eyang Ibrahim, untuk membantu banyak umat manusia yang sedang mencari, agar nanti banyak manusia yang bisa berjuang bersama. Ya, mudah-mudahan. Amin ya. Eyang Ibrahim, jika berkenan, karena saya manusia bodoh tidak tahu apa-apa, kan jika nanti saya mendapatkan izin dari guru kami Sang Hyang Nurjaya Nirwana untuk silaturahmi ke tempat Eyang dan juga guru Eyang Ibrahim, itu arah kemana ya Eyang Ibrahim? Saya tidak tahu. Kamu nanti Ya. silakan panggil saja saya. Nanti saya akan tuntun jalannya. Oh iya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Semoga nanti pertemuan kami para murid Sang Hyang Nurjaya Nirwana bertemu dengan Eyang Semar, mendapatkan gambaran ataupun hikmah atau wawasan untuk semua umat muslim dan termasuk khususnya kami semuanya. Amin. Ya, mungkin itu
itu saja yang terima kasih atas informasinya. Rencana Dajjal nanti bisa kami di sini agar bisa mempersiapkan sebaik mungkin agar tidak tertipu daya. Iya, mungkin itu saja ya Eyang. Iya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi kalau kami banyak mengganggu Eyang Ibrahim dan semuanya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Subhanallah wallahu a'lam bishawab ya. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Ini rencana besar Dajjal. Dia akan membuat sosok Dajjal yang palsu tapi dengan kekuatan atau keilmuan yang sama. Nah, ini menjadi sebuah kita harus khususnya umat muslim jangan satu, kita akan semakin berat tipu daya. Dajjal sangat halus, apalagi Dajjal mempersiapkan Dajjal yang berikutnya yang tipu tapi bukan sebenarnya. Setelah itu banyak umat Islam yang tertipu, maka Dajjal yang sesungguhnya akan muncul. Wallahu a'lam bishawab. Intinya apapun yang terjadi ke depannya, kita harus mempersiapkan ke depan, mau buruk, terjadian buruk atau baik, kita harus sudah ada persiapan dari sekarang. Persiapannya seperti apa? Dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan baik dan benar, bertobat kepada Allah, dan kita semuanya umat muslim banyak berzikir. Hanya itu persiapan yang mungkin terbaik saat ini, dan sisanya kita serahkan kepada skenario Allah Subhanahu wa taala, kepada skenario Tuhan. Manusia punya rencana, makhluknya Allah punya rencana, Dajjal punya rencana, Allah juga punya rencana, dan rencana yang terbaik adalah sebaik-baiknya rencana Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya sedulur pada masa berjagat ditakdirkan oleh Allah, ditakdirkan yang baik. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ini bermanfaat. Akhirul kalam. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.